Halo Sobat Cuan, kembali lagi dengan sesi install kali ini yang akan membawakan tema mengulik kebijakan ESG terhadap saham. Jadi, apa sih itu ESG? ESG adalah Environmental, Social, and Government. ESG mengacu pada prinsip keberlanjutan yang diterapkan oleh perusahaan dalam aspek lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Peningkatan kesadaran global terhadap perubahan iklim, keadilan sosial, dan tata kelola transparan telah mendukung investor untuk lebih selektif dalam memilih perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Patrialis selaku Komisaris KSPM FEB Undip 2025, dan prakteknya adalah Mas Patrialis ini tahun lalu sebagai staf IRD. Halo Mas Patrialis. Halo Jo. Apa kabar nih Mas Patrialis? Alhamdulillah baik. Gimana kesibukan saat ini? Ya mungkin banyak karena kesibukannya. Mungkin salah satu kesibukannya juga masih berada di KSPM FEB ini sendiri ya. Aku mau nanya nih Mas Patrialis. Oke, boleh. Kan Mas Patrialis sudah banyak pengalaman menyusun paper untuk equity research nih. Ya. Biasanya Mas Patrialis megang di bagian apa sih? Ketika aku nyusun di paper sendiri ya, itu biasanya aku itu paling banyak itu nyusun di ESG gitu. Selain ESG mungkin di factor analysis sama di competitive advantage seperti itu. Nah, pas banget nih teman-teman. Kita akan membahas tentang ESG, di mana Mas Patrialis adalah salah satu orang yang sudah berpengalaman gitu di bidang pasar modal, terutama ESG. Oke Mas Patrialis, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Oke, boleh langsung saja. Ya, apa sih ESG itu Mas Patrialis, bisa dijelasin mungkin buat teman-teman yang masih awam, kayak apa sih itu ESG? Oke, mungkin dari ESG sendiri ya. Sebenarnya ESG itu terdiri dari struktur utama di dalam suatu perusahaan, yang dimana ESG itu terdiri dari environmental, social, and governance. Yang pertama itu dari aspek lingkungan, aspek sosial, dan juga aspek tata kelola. Yang dimana perusahaan itu dituntut memiliki tiga aspek ini dalam laporan keberlanjutannya terhadap tadi tiga aspek tersebut gitu. Apakah perusahaan ini itu sendiri dapat memiliki tiga aspek ini agar perusahaan ini itu dapat memiliki keberlanjutan di dalam masyarakat itu sendiri, seperti itu. Nah, ESG ini faktornya sekarang sudah diterapkan ya, mulai dari sejak NZT diterapkan gitu, dari diterapkannya net zero emission yang mungkin diadakan tahun 2030, 2045 hingga tahun 2060, yang dimana dari ini lahirlah ketika pada perjanjian Paris seperti itu, yang dimana dari perjanjian Paris Agreement itu lanjut ke dari traktat dari NZT ini sendiri, yang itu juga dimana melahirkan dari ESG ini sendiri, seperti itu mungkin. Jadi inti dari ESG ini adalah untuk mendukung keberlanjutan gitu ya Mas? Betul, untuk mendukung keberlanjutan terhadap NZT tadi itu. Kalau boleh tanya lagi nih Mas, kenapa sih ESG ini penting dalam dunia investasi gitu Mas? Nah sebenarnya kenapa sih ESG itu penting gitu, dan sekarang kita bisa lihat ya teman-teman, bahwasannya memang dari investor Eropa, dari investor yang mungkin dari negara-negara yang sudah maju dengan GDP per kapita yang sudah tinggi itu, sekarang kita bisa lihat nih, mereka tuh banyak concernnya tuh di ESG seperti itu. Dan kita bisa lihat nih, bahwasannya di negara-negara Eropa pun juga di negara-negara dengan yang perekonomian lebih baik, entah itu dari G7 hingga G20, itu dia udah fokus terhadap ESG seperti itu. Kenapa sih kok ESG itu penting di dalam suatu perusahaan? Tadi kita sudah jelaskan ya. Kenapa? Karena memang kita sudah melihat ya bahwasannya sejak revolusi industri, ya mungkin revolusi industri 1, revolusi industri 2, hingga sekarang di revolusi industri 4, mungkin besok ke zamannya machine learning, ke AI, mungkin bahasanya bisa kita bilang ya revolusi industri 5.0, itu suhu bumi itu meningkat gitu. Dari tahun 1870-an, itu mungkin sebelum 1900-an, di akhir abad 19, hingga sekarang suhu bumi itu sudah meningkat. Dan kita bisa lihat nih bahwasannya sudah banyak mungkin gunung es yang dikutuk itu juga mencair. Nah itu akhirnya dunia ini berdiskusi bahwasannya bahwa ESG ini penting, dan banyak investor-investor di negara asing, contohnya di negara-negara Skandinavia, itu sudah menerapkan ESG dengan sangat baik seperti itu. Dengan mungkin teman-teman juga bisa melihat bahwasannya banyak teknologi-teknologi mobil atau teknologi otomotif sekarang kayak Euro gitu, standar Euro seperti itu. Dari Indonesia sendiri sekarang sudah menggunakan minimal Euro 3. Bahkan standar di Indonesia sendiri ini sekarang sudah menggunakan Euro 4 seperti itu. Nah itu basicnya mungkin kita garis bawah dari garis benang merahnya, salah satunya dari ESG itu sendiri seperti itu. Oke, berarti implementasinya ke IHSG atau yang ada di perusahaan di Indonesia ini kayak semakin ESG-nya bagus, semakin menarik investor asing untuk melirik perusahaan tersebut gitu nggak sih Mas?
Nah, sebenarnya benar ya apa yang sudah kamu jelaskan juga gitu. Jadi sebenarnya terkait ESG itu sendiri, perusahaan dengan ESG terbaik itu adalah PGO dengan skor mungkin 8 atau 9-an. Jadi skor yang semakin kecil itu semakin bagus gitu. Nah, kenapa sih PGO ini memiliki skor ESG yang bagus gitu? Nah, Pertamina Geothermal Energy kita bisa lihat nih dari garis bawahnya gitu, geothermal gitu. Nah, geothermal ini sendiri adalah salah satu perusahaan dengan energi terbarukan. Nah, yang dimana energi terbarukan ini merupakan salah satu aspek yang dimana itu juga merupakan energi hijau, berbeda dengan batu bara gitu. Meskipun di Indonesia ini sendiri masih memiliki cadangan batu bara yang banyak hingga tahun 2060 seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa sih kita bisa lihat nih perusahaan yang dengan ESG itu menarik yang sudah kamu jelaskan tadi gitu ya, karena memang tadi memanggil investor asing seperti itu. Bahkan ketika kita ekspor impor, contohnya ekspor impor, ketika kita ekspor impor ke Eropa itu regulasi di Eropa ini memang sangatlah berat gitu. Kita harus bisa menggunakan apakah barang yang kita ekspor itu tidak mencemari lingkungan. Apakah lingkungan yang terdampak itu seperti apa? Apakah kita bisa menanggulanginya seperti itu? Dan apakah perusahaan itu di dalam aspek sosial itu perusahaan tersebut itu sudah memberdayakan masyarakat, sudah memberdayakan karyawannya dengan baik, dan juga di aspek governance di aspek tata kelola, apakah perusahaan tersebut telah memiliki tata kelola yang baik seperti itu? Oke, berarti kayak ESG ini juga kayak mempengaruhi pandangan asing gitu terhadap perusahaan gitu ya Mas ya. Sebenarnya sangat masuk akal ya, sebenarnya seperti itu. Iya, jawabannya iya gitu, sangat mempengaruhi gitu ya. Cuman nggak semua investor juga terlihat terkait ESG seperti itu, karena memang ketika kita lihat sendiri ya, kita gambar jauh ke Indonesia gitu, kita tarik jauh ke Indonesia, memang penerapan ESG atau penerapan green economic atau mungkin penerapan finansial hijau gitu, itu juga masih membutuhkan biaya yang masih tinggi gitu. Jadi kayak di Indonesia sendiri sebenarnya infrastrukturnya masih agak susah mendukung. Cuman memang pemerintah itu sejak tahun 2018 dia sudah menerapkan terkait mungkin di future-nya ESG gitu, dengan target pertama di tahun 2030. Mungkin kita bisa lihat nih dari kita nih di Sobat Cuan ini kita fokusnya di keuangan gitu ya. Kita bisa lihat nih ada namanya sukuk hijau. Seperti nanti bisa teman-teman bisa cari gitu apa namanya pendanaan hijau seperti itu. Itu mungkin adalah salah satu bagaimana fokus pemerintah terhadap keberlanjutan seperti itu. Nah, dari ESG ini sendiri kita juga bisa lihat dari ESG ini apa ya? Kita bisa lihat dari SDGs kan ada 17 ya, Sustainable Development Goals seperti itu. Itu juga diterapkan oleh PBB terkait keberlanjutan itu sendiri seperti itu. Berarti semoga kedepannya Indonesia bisa menerapkan kayak kebijakan-kebijakan yang kayak sehingga ESG ini tuh bisa diterapkan di semua company yang ada di Indonesia ini ya Mas ya. Jadi kayak supaya keberlanjutan itu semakin berjalan dengan lancar gitu. Ya, harapannya seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, Mas. Ya, menurut Mas, bagaimana sih regulasi ESG di Indonesia ini mempengaruhi emiten dan investor? Nah, sebenarnya semenjak tahun 2024 ya, 2023, 2024 memang ada kebijakan bursa yang bagus. Dan di tahun 2024 sendiri memang ada namanya carbon trading gitu. Nah, dari carbon trading itu sendiri kita bisa lihat nih ada perkembangan yang dimana itu concern terhadap ESG gitu. Sebenarnya nggak muluk-muluk soal lingkungan seperti itu. Kita juga bisa lihat bahwasanya dari pemerintah sendiri ini memang sudah fokus terhadap ESG. Nah, sebenarnya dari berbagai kebijakan yang ada, kita juga bisa lihat nih kebijakan ESG ini memang sekarang sudah dikonserin oleh pemerintah itu sendiri gitu. Itu sih. Kan ini kan tadi ada governance nih Mas, kayak tentang tata kelola perusahaan. Apakah artinya kayak governance ini berarti kayak berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan itu, kayak tentang transparansi dan lainnya, itu benar nggak sih Mas kayak gitu? Ya, sebenarnya terkait aspek tata kelola memang benar ya, terkait transparansi gitu. Apakah perusahaan tersebut sudah memberikan laporan yang akuntabel? Apakah perusahaan tersebut sudah memberikan transparansi dengan sangat baik seperti itu? Seperti contohnya ketika perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan atau mungkin sustainability report atau mungkin annual report seperti itu. Nah, di dalam annual report kan ada namanya aspek ESG itu sendiri, apalagi di aspek governance gitu. Nah, sebenarnya apakah perusahaan tersebut itu sudah melakukan transparansi dengan sangat baik, itu teman-teman juga bisa menilai dari annual report gitu sebenarnya. Nah, selain dari annual report, teman-teman juga bisa menilai sendiri secara langsung gitu. Nah, sebenarnya itu merupakan salah satu aspek yang penting ya, dikarenakan kepercayaan masyarakat atau kepercayaan investor itu merupakan salah satu aspek yang penting bagi suatu perusahaan agar perusahaan tersebut itu masih mendapatkan pendanaan untuk berkembang lebih baiknya lagi ke depannya seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Apakah saham ESG lebih menguntungkan dibanding saham konvensional?
Sebenarnya pertanyaan terkait apakah saham ESG lebih menguntungkan dibandingkan saham konvensional, jawabannya belum tentu gitu. Tapi ketika kita bisa melihat nih, apakah perusahaan yang melihat ESG gitu secara keseluruhan itu perusahaannya sangat baik atau enggak gitu. Sebenarnya menurut jawabannya adalah sangat baik. Kenapa? Karena ketika perusahaan tersebut menerapkan ESG dengan sangat baik, maka perusahaan tersebut itu memiliki aspek pengelolaan lingkungan yang sangat baik, seperti contohnya pengelolaan limbah. Kemarin ketika saya menganalisis BCA itu dapat mengelola limbah sekitar 593 ton, dan BCA sendiri telah mengurangi mengelola limbah itu di tahun 2022 itu sekitar 1.996 ton, dan sekarang di tahun 2024 itu sekitar 4.261 ton, yang dimana itu meningkat 2 kali lipat gitu. Berarti ketika kita bisa lihat dari perusahaan tersebut, emiten BCA itu sudah concern terhadap ESG. Nah, kita juga bisa lihat nih terkait dari ESG sendiri gitu. Mungkin kita bisa lihat apakah perusahaan dengan fokus ESG itu menarik gitu. Nah, kita bisa melihat ya, banyak perusahaan dengan fundamental yang bagus itu aspek ESG-nya bagus gitu. Jadi skor ESG-nya bagus, fundamentalnya juga bagus seperti itu. Nah, sebenarnya kita perlu garis bawahi lagi ketika di perusahaan energi. Memang perusahaan energi ini mengeruk sumber daya yang ada di bawah bumi, di dasar bumi seperti itu. Dan itu juga perusahaan tersebut harus memiliki aspek lingkungan yang sangat baik. Biasanya di disclosure energi, jadi ada namanya disclosure energi, disclosure ESG, itu skor dari lingkungan itu memang sangat kurang ketika di perusahaan energi, tetapi di aspek sosial dan di aspek governance-nya itu udah sangat baik. Jadi memang aspek lingkungan itu masih harus diperhatikan oleh perusahaan energi gitu. Jadi apakah lebih baik ya tadi? Sebenarnya lebih baik, cuman ketika lebih cuan ya belum tentu gitu. Namun beberapa hari yang lalu, mungkin di pertengahan Mei, kita bisa lihat ada dengan isu ESG saham PGO naik lebih dari 25% naik saham PGO itu dengan aspek ESG yang sangat baik juga seperti itu, dengan aspek ESG tertinggi seperti itu sih. Oke, mungkin untuk saat ini belum menjadi kayak apa ya, patokan banget ESG ini, kayak perusahaan yang menerapkan ESG menguntungkan, tapi mungkin di masa depan itu akan menjadi sebuah pilihan gitu Mas, karena kayak perusahaannya otomatis lebih bagus, fundamental juga tadi lebih terpercaya gitu-gitu dibanding perusahaan-perusahaan yang lainnya. Betul. Oke. Selanjutnya kayak apakah ESG benar-benar mencerminkan keberlanjutan, Mas? Sebenarnya apakah ESG benar-benar mencerminkan keberlanjutan? Sebenarnya ESG itu mencerminkan keberlanjutan ya ketika kita lihat dari annual report gitu. Tapi ada namanya greenwashing juga kan ya. Kita bisa lihat greenwashing juga itu sendiri. Apakah perusahaan itu benar-benar mencerminkan ESG dengan sangat baik gitu? Karena kita masih bisa lihat ya bahwa perusahaan itu mengembel-embelkan green atau mengembel-embelkan hijau atau mengembel-embelkan sustainability, tapi perusahaan tersebut itu juga masih banyak yang dimana dia itu masih kurang gitu di dalam penerapan ESG itu sendiri. Contohnya kita bisa melihat perusahaan air mineral dalam kemasan gitu. Perusahaan tersebut bilang, oh pengelolaannya sudah baik nih, oh aku sudah dampak lingkungannya sudah berkurang gitu. Tapi kan dia juga masih menghasilkan limbah plastik dengan sangat baik gitu. Nah, apakah si itu sudah mengelola ESG dengan sangat baik? Aku rasa juga masih belum seperti itu. Dan itu juga mungkin masih jadi permasalahan yang utama gitu ya, salah satunya adalah tadi greenwashing itu sendiri seperti itu. Jadi menurut Mas Patrialis kan tadi kan bagus banget ya sebenarnya yang keberlanjutan, tapi menurut Mas Patrialis sendiri nih, itu benar-benar perusahaan itu melakukan benar-benar untuk keberlanjutan atau untuk gimmick supaya mendapat citra baik perusahaan itu sendiri? Sebenarnya buat melakukan gimmick itu juga bisa jadi, tapi ketika keberlanjutan yang memang di IDX ini sendiri juga ada perusahaan-perusahaan yang dimana memiliki skor ESG bagus gitu. Ya mungkin kita bisa lihat ya dari aspek stick hati, mungkin dari IDX yang green dan lain-lain seperti itu. Kita bisa lihat bahwasannya memang perusahaan dengan aspek ESG itu memang justru mendorong perusahaan tersebut untuk bekerja lebih baik lagi. Jadi kayak kita bisa lihat nih kayak mungkin ada CBP, mungkin ada PGO, mungkin ada BSDE yang pernah analisis itu memiliki skor ESG yang sangat tinggi, yang sangat baik lah bahasanya seperti itu. Dan ketika kita melihat perusahaan tersebut juga fundamentalnya juga bagus. Selain fundamentalnya bagus, prospeknya juga bagus gitu. Cuman memang di Indonesia ini ketika kita lihat aspek ESG, memang infrastrukturnya masih belum mendukung. Dari infrastrukturnya belum mendukung, terus kita juga bisa lihat apakah masyarakatnya sudah inline terhadap ESG. Jawabnya juga belum gitu. Ya kita juga bisa lihat nih masyarakat Eropa memang sudah inline terhadap ESG gitu. Karena kita lihat nih di Belanda itu dataran rendah. Dia bahkan di bawah garis permukaan pantai. Negatif MDPL gitu. Jadi mereka ketika perusahaan-perusahaan tersebut tidak concern terhadap ESG, ya perusahaan mereka merugi sendiri gitu. Jadi perusahaan-perusahaan di Eropa itu yang sudah menerapkan
terkait sustainability itu memang fokusnya terhadap ESG. Cuman ketika kita di Indonesia, apakah mungkin yang pertanyaan yang kamu lontarkan tadi, ya itu memang bisa jadi untuk memoleskan citranya saja gitu. Karena memang di Indonesia sendiri masih banyak yang seperti itu. Ya mungkin nggak bisa menjelaskan secara lebih rinci gitu ya. Mungkin masih banyak ya. Cuman balik lagi ya, ini intinya adalah banyak perusahaan yang ESG skornya bagus, tetapi memang perusahaan tersebut itu secara fundamental bagus, secara profit juga bagus. Tapi banyak juga yang masih mempoles dengan itu untuk mendapatkan keuntungan dari investor asing, padahal aslinya dari belakang ya mohon maaf ya masih kurang seperti itu. Berarti bisa aja ada perusahaan yang benar-benar melakukan ESG ini untuk keberlanjutan dan ada yang masih mencoba untuk mendapatkan citra baik dari ESG itu ya Mas ya. Dari contoh dari investor lebih tepatnya. Dari investor supaya dilihat lebih baik, citra baik gitu. Betul, betul. Oke. Kalau pertanyaan lagi nih kayak menurut Mas Patrialis sendiri, gimana sih strategi investor dalam memanfaatkan tren ESG ini untuk keuntungan jangka panjang, Mas? Sebenarnya dalam tren keuntungan jangka panjang ya, memang ESG ini ketika kita lihat dari pendanaan hijau, terutama di sektor perbankan, yang kemarin aku membaca beberapa paper gitu ya, memang profitabilitas itu mempengaruhi gitu, tapi nggak terlalu signifikan pengaruh hipotesisnya. Cuman ketika kita lihat dalam jangka panjang, memang ESG ini di Indonesia masih di rata-rata seperti itu, karena memang tadi yang sudah aku jelaskan infrastrukturnya masih kurang mendukung seperti itu. Dan kita bisa lihat ya dari target pemerintah, mungkin target pemerintah pertama di net zero emission tahun 2030, dan mungkin di tahun selanjutnya net zero emission 2045 dan di 2060 seperti itu. Dan juga Indonesia nih memperoleh bonus demografi. Apakah dari bonus demografinya ini itu bisa concern terhadap ESG atau enggak gitu? Nah, ini perlu kampanye dari pemerintah sebenarnya. Jadi setelah kampanye dari pemerintah, apakah ESG ini bisa concern ke depannya atau enggak gitu? Dan memang secara garis besar, secara jangka panjang memang ESG ini masih penting. ESG ini sangat penting gitu, bukan masih penting, memang sangat penting. Cuman kita bisa lihat lagi Jo, memang di Indonesia sendiri, ini kita bahas apa ya, sisi lainnya ESG ya, kita bahas. Di Indonesia sendiri masih banyak perusahaan dengan pembangkit listrik batubara gitu. Dengan batubara itu untuk membangkitkan listrik dia biayanya sangat murah. Dia pembangkit listrik sangat murah, otomatis harga listrik yang dijual ke masyarakat itu juga bisa lebih murah seperti itu. Dan kita bisa lihat nih, apakah geothermal atau pembangkit listrik tenaga angin, tenaga air itu bisa mengalahkan batu bara? Nah, jawabannya sampai sekarang belum bisa. Dan cadangan batu bara dari tahun 2060 itu masih dibilang sangat oke gitu. Mungkin bisa habis. Nah, yang kita concernkan adalah dengan kita inline terhadap ESG, kita bisa menjaga terkait keberlanjutan dari anak cucu kita ke depannya seperti itu. Yang dimana anak cucu kita nanti bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti kita pada saat ini gitu. Nah, jadi apakah ESG dalam jangka panjang baik? Menurut saya baik gitu. Tetapi kita harus lihat sendiri apakah pemerintah selalu berkampanye untuk menerapkan ESG atau tidak seperti itu. Berarti kalau tadi yang Mas Alis bilang, bukan hanya pemerintah yang harus memperbaiki ini semua, tapi tanggung jawab kita semua untuk gimana caranya pemerintah membenahi dari segi infrastruktur mungkin. Terus kita dari sebagai masyarakat melek dari ESG ini kayak mungkin contoh-contoh kecilnya aja lah gitu, kayak memperhatikan lingkungan dan lain-lain, kayak itu juga penting banget gak sih Mas menurut Mas Patrialis? Itu sangat penting sih, karena ketika pemerintah sendiri yang hanya menerapkan, hanya menggembor-gemborkan terkait kampanye ESG ya masyarakatnya cuek-cuek aja ya masih agak susah gitu. Mungkin lagi aku ingin balik dikit lah ya, mengulas terkait greenwashing gitu. Ya mungkin pemerintah juga sudah menggembor-gemborkan terkait ya mobil listrik dan lain-lain ya, cuman kita bisa lihat lagi ya, memang masyarakat yang menggunakan mobil listrik juga masih jarang gitu. Dan kita bisa lihat nih dari berbagai pembangkit yang mungkin sudah berbeda-beda hijau seperti itu juga kesadaran masyarakat juga masih rendah gitu. Apalagi Indonesia ya, contohnya mungkin kita bisa lihat ya apa ya, mungkin nuklir seperti itu. Di Indonesia masih takut nuklir, takutnya reaktornya meledak ya seperti di Fukushima di Jepang seperti itu ya takutnya ya. Cuman ya kita bisa lihat lagi memang di Indonesia ini sendiri ya kesadaran masyarakatnya terkait sustainability masih kurang seperti itu. Ya perlunya adanya edukasi sih, dan itu juga tidak sebentar, perlunya dari generasi ke generasi seperti itu. Benar, kayak berarti mungkin untuk targetnya kan 2030 nih, bisa mulai dari sekarang edukasinya mulai digiatkan mungkin. Betul. Edukasi yang pertama sih untuk mengatasi acuan di bawah seperti itu. Karena nanti kalau misalkan infrastrukturnya udah siap tapi edukasinya belum mencapai tingkatan itu kayak gak bakal bisa berguna juga nggak sih? Iya, sama aja omong kosong ya tuh ya kan ya. Nah, tadi kan Mas Patrialis sempat menyinggung kalau misalkan kayak batu bara kan ini kurang baik untuk lingkungan sendiri, terus dia murah kan. Apakah menurut Mas Patrialis kayak pembangkit listrik kayak yang geothermal ini tuh
sebenarnya kayak infrastruktur itu mahal gitu mas. Kayak kan kalau yang batu bara kayak tenaga untuk operasionalnya lebih murah. Oke. Apakah yang kayak untuk berkelanjutan ini kayak apakah lebih mahal? Sebenarnya gini, terkait net profit margin ya, sebenarnya dari net profit marginnya dari PGO itu sebenarnya tak tergolong tinggi juga gitu. Cuman kita bisa lihat lagi nih, memang di Indonesia sendiri itu dia hubungannya memang dari dimonopoli dengan oleh pemerintah terkait dari kemaslahatan masyarakat gitu. Contohnya seperti dari dari PLN itu sendiri gitu. Cuman apakah lebih mahal? Jawabannya sebenarnya hampir setara ya. Kalau aku lihatnya itu sebenarnya hampir setara gitu. Cuman sumber daya pasokannya itu jauh lebih murah batu bara. Batu bara itu sekarang harga acuan sekitar $80 per metric ton kalau nggak salah. Aku lupa pasnya berapa. Sekitar 100-an ya. Kalau nggak salah sekitar 100 sampai 80 sampai 100 aku lupa. Dan pernah menyentuh harga 400 gitu. Tapi apakah geothermal itu bisa seperti itu? Dan sekarang kita bisa lihat sendiri nih, permasalahan dari geothermal itu sendiri juga membutuhkan biaya yang tidak murah seperti itu. Ketika kita lihat batu bara, pengolahannya lebih murah, lebih efisien, itu juga lebih murah jatuhnya. Dan kita bisa lihat lagi nih, ada perusahaan namanya Adaro gitu, PT Adaro gitu. Adaro kan sekarang sahamnya emiten dari 3 di bursa efek nih. Ada ADI, ADRO sama ADMR gitu, Adaro Mineral gitu yang terakhir. Yang terakhir kan ada ADI. Nah, ADI ini fokusnya concernnya itu terhadap batu bara. Sedangkan Adaro sendiri atau Alam Tri itu namanya sudah diganti Alam Tri. Itu dia fokusnya terhadap energi hijau. Jadi kayak batu bara batu bara metalurgi seperti itu. Jadi karena ya sekarang pemerintah juga sudah mengusahakan terkait pembangunan infrastruktur agar geothermal tadi itu bisa lebih concern atau mungkin pembangkit listrik tenaga angin atau apapun itu yang mungkin berkelanjutan seperti itu Jo. Oke, sudah habis nih mas pertanyaannya. Kita kayak sudah cukupkan dulu untuk sesi saat ini karena pertanyaan juga udah habis. Jadi menurut mas Patrali sendiri lah, kayak ada nggak sih kesan-kesan untuk menyadarkan kita untuk setidaknya membantu keberlanjutan ini mas? Dari sisi kita aja pribadi gitu, aspek pribadi. Mungkin aspek yang paling kecil ya teman-teman. Ya, mengurangi penggunaan botol plastik sih. Satu, mengurangi penggunaan botol plastik, terus kita juga bisa membuang sampah pada tempatnya. Karena memang ketika kita lihat sampah plastik itu memang daur ulang susah. Tadi kita bisa menggunakan botol yang mungkin botol kaca atau botol apa gitu yang mungkin dimana mengurangi botol plastik gitu. Selain itu juga kita bisa lihat juga nih apa ya aspek-aspek kecil agar kita juga bisa fokus selain dari lingkungan, kita juga bisa fokus nih terhadap mungkin kesejahteraan sosial gitu. Mungkin ketika di aspek sosial sendiri kita bisa lihat nih dari mungkin kalau dari BBCA yang warna aku lihat dia ada 30 desa binaan atau mungkin ada bakti BCA seperti itu. Jadi kayak kita bisa lihat itu sendiri ya. Mungkin dari aspek sosial kita juga bisa saling tolong-tolong pada masyarakat sih. Jadi itu sebenarnya juga fokus terhadap ESG gitu. Selain itu juga mengurangi polusi sih, ya entah dari penggunaan motor atau apapun itu yang dimana itu mengurangi polusi. Mungkin menanam pohon itu juga bisa. Saya itu sih, yang mungkin yang paling aspek utama menanam pohon yang mungkin bisa digalakkan oleh masyarakat seperti itu. Oke, berarti dari perbincangan kita nih itu sebenarnya ESG itu sangat amat penting gitu. Cuman karena kurangnya edukasi dan kurangnya infrastruktur di Indonesia ini jadi terkendala mungkin Betul, ya. betul. Ini bisa jadi untuk masa depan nantinya bisa lebih digiatkan lagi mungkin untuk keberlanjutan di masa yang akan datang gitu. Betul, betul. Oke, terima kasih Mas Ferdialis untuk Terima kasih juga. semoga sukses terus. Ya, terima kasih juga buat teman-teman KSPM dan teman-teman kita bisa lihat kebatuan ya gitu. Terima kasih juga atas acaranya juga acara podcastnya seperti itu. Terima kasih Mas Ferdialis. Terima kasih juga.